Baik, untuk saham Buka, Pak Rio, bagaimana analisis Anda hari ini tampaknya berbalik arah, Pak, setelah tadi bergerak di zona merah hampir di sepanjang perdagangan hari ini. Beberapa menit jelang penutupan ditarik ke atas, menguat di 2,20%, ditutup di 372. Jadi kalau kita lihat Buka, pada dasarnya Buka ini berada di area area support 350, jadi relatif cukup kuat. Kalau dia bisa bertahan di kisaran di atas 380, kita melihat ada potensi kenaikan kurang lebih ke 400. Ini cukup menarik sih, 470 Pak, kurang lebih Pak, untuk saham Buka. Dan terlihat bahwa pola pergerakan Buka dari sejak awal tahun, dari Januari sampai sekarang, itu terlihat bahwa sudah muncul bottom Iya. untuk saham Buka ini, kurang lebih Hmm. gitu. Tapi dari level IPO masih cukup jauh, Pak Rio. Ya, masih cukup jauh, tapi kalau kita lihat secara pola pergerakan, ini adalah pola pergerakan Buka yang terbaik semenjak dia turun dari hari kedua pasca IPO-nya. Baik, selain Buka dan Goto, yang menarik juga adalah Wir Asia Tbk atau dengan kode saham WIRG. Ini volatilitasnya cukup tinggi, Pak Rio, naik signifikan, kemudian auto reject bawah berkali-kali. Hari ini melemah, kemudian menguat di 15,35%. Analisis Anda untuk WIRG? Jadi WRG ini masih akan sulit untuk dianalisa karena datanya belum cukup untuk Mhm. menganalisa secara pergerakan harga. Tapi teman-teman bisa coba pantau ketika turun di tanggal 22 April itu dia menyisakan gap di kisaran 12.000, 1.250 sampai 1.200, itu berpotensi menjadi resisten. Dan terendah hari ini di level 940 berpotensi menjadi support. Jadi untuk bisa menganalisa potensi WRG ini, dia harus mampu berkonsolidasi sehat dulu di kisaran 950 sampai 1.200, baru nanti akan kelihatan apakah dia akan melanjutkan kenaikannya lagi atau enggak. Karena contohnya sama seperti ADMR, setelah naik banyak dia terkoreksi, dia Ya. konsolidasi dulu. Setelah konsolidasi baru kebaca, oh ini arahnya mau naik lagi atau ternyata lanjut koreksi gitu Pak. Oke, dengan rekomendasi untuk WIRG, Pak Rio, dengan volatilitas yang sangat tinggi. WRG kita lebih ke wait and see dulu. Ya, baik, di 15,35% penguatan hari ini yang bagi sudah ambil posisi direkomendasikan profit taking tidak, Pak? Ya, di area gap 1.250 itu Oke. bisa menjadi area resisten. Untuk perdagangan esok hari dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Cukup beragam, dari pertambangan batubara ada ITMG, dari teknologi ada Buka, tadi pun juga sempat kita bahas, selanjutnya ada SAME, kemudian juga ada MTEK ini. Support dan resistennya untuk masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. ITMG di 25.500, 29.650, Buka 350, 472, SAME di 400 sampai dengan 412, 458, MTEK di 2.700, resistennya ada di 3.220. Empat saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Rio, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk Buka tadi juga sempat kita singgung dan sudah dibahas, Pak Rio. Untuk ITMG, SAME, dan MTEK, Pak, pertimbangan merekomendasikan ketiga saham tersebut. Ini kita melihat lebih ke sentimen peers-nya Pak ya, peers dari sektor yang mereka berada. Jadi seperti kayak di ITNG, dia masih berada dalam fase konsolidasi yang sangat amat sehat, di mana konsolidasi ini lebih cenderung terjadi akumulasi daripada distribusi pada saham ITNG. Dan kita melihat upside-nya masih relatif menarik. Itu untuk ITNG. Lalu kalau untuk Buka related dengan SAME dan MTEK, ini kebetulan memang satu grup, ini memang Ya. kita lagi sedang pantau. Ketiga saham ini dalam satu grup ini berada dalam secara teknikal pergerakan harga itu dalam fase yang sangat positif. Pertama dari sisi MTEK, dia sudah break all time high. Biasanya saham yang sudah break all time high setelah konsolidasi, kuncinya adalah konsolidasi dulu baru break all time high. Itu biasanya ada sesuatu apa istilahnya? Ada positif sentimen pada saham tersebut yang menjadi pendorong bagi market itu untuk membeli. Itu yang pertama untuk saham all time high. Lalu kalau untuk dibuka, kembali lagi tadi bahwa dia berada dalam fase potensi fase bottom reversal. Ya. Jadi secara teknikal menarik. Dan untuk SAME memang lagi ada beberapa aksi korporasi, salah satunya adalah akuisisi JEC ya, Jakarta Eye Center, dan terlihat bahwa ekspansi ini kelihatan nggak akan berhenti sampai di sini, kelihatan Ya. mereka masih akan melanjutkan ekspansi anorganik mereka.
Baik, rata-rata saham pilihan yang Anda rekomendasikan ditutup menguat signifikan ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba ulas satu persatu. Pak Rio, ini terkait dengan beberapa sentimen yang berkembang ini Pak Rio, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan dari sisi sentimen ini, pertemuan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan dengan Elon Musk tampaknya ini cukup menjadi perhatian serius dari para investor di pasar modal Indonesia. Lagi-lagi menunggu bagaimana dampaknya kepada emiten-emiten yang terdampak begitu. Kebetulan ada beberapa pertanyaan terhadap emiten-emiten yang dinilai cukup terdampak dengan keberadaan sentimen ini. Yang pertama untuk Inco, Pak. Kita akan coba sapa Bapak Andre di BSD. Inco sudah ambil posisi di 7.300, Pak Rio. Analisis Anda? Oke, jadi Inco ini sedang retest area support yang dulu menjadi resisten, kurang lebih di kisaran 6.900. Jadi kalau Inco ini bisa bertahan di atas 6.900, pada dasarnya secara tren dia masih berpeluang melanjutkan kenaikan, bahkan bisa lebih tinggi dari modal 7.300 tersebut. Ya, tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.800 pasca pembukaan di sesi pertama, Pak Rio. Ya, betul Pak. Itu jadi memang area-area support yang sebelumnya menjadi resisten. Jadi selama dia di kisaran 6.900 plus minus, itu pada dasarnya masih relatif potensial untuk dia melanjutkan tren naik. Oke, prospek fundamental untuk nikel seperti apa, Pak Rio? Well, pada dasarnya bagi saya nikel is the new oil untuk Indonesia. Jadi ketika Indonesia bukan lagi negara produser minyak karena lebih banyak impor, tapi dengan ada nikel dan kita menjadi produsen salah satu baterai terbesar di dunia, pada dasarnya itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat positif bagi cadangan devisa kita, ekspor kita, hingga mata uang kita nanti. Baik, emiten lain yang dinilai juga terdampak ada Toba, Pak. Ini emiten dari pertambangan batu bara juga, tapi sudah mencoba untuk terjun ke motor listrik atau kendaraan listrik ini. Toba hari ini menguat di 6,34% di level 1090 penutupan. Ibu Nirli dari Bogor sudah ambil posisi di 1070. Sudah profit sebenarnya, tapi belum maksimal ini. Masih ada ruang penguatan untuk Toba, Pak Rio? Kalau Toba kita melihat trennya masih turun ya Pak ya. Jadi ada area resisten kurang lebih di 1150 sampai 1200. Mungkin itu bisa consider untuk sell on strength kalau dia mencapai level tersebut. Tapi pada dasarnya Toba ini kita melihat masih ada potensi downside ke kisaran 910. Jadi strategi Toba tuh lebih cenderung ke sell on strength saat ini. Baik, dari Toba kita bergeser ke Indi. Ini juga sudah melakukan diversifikasi usahanya untuk masa depan, juga ke motor listrik tampaknya akan menjadi pioner salah satunya. Tanpa menyebutkan nama alokasi, Indi sudah ambil posisi di 1710, jangka pendek arahnya kemana, Pak Rio? 1710, rendah banget ya. Oke, jadi top Indi ini juga trennya naik, mirip seperti Inco. Ya. Jadi pada dasarnya kemarin terkoreksi itu menguji area support moving average 50 kurang lebih di 2420. Jadi selama dia berada di atas 2400, let's say 2500 lah, level psikologis 2500, ini trennya cenderung masih menguat dan kita bisa expect Indi itu bisa menguat ke level previous high kurang lebih di level 2980. Baik, masih cukup lebar. Penutupan hari ini baru di 2650. Masih ada peluang untuk ke level 2900-an. Pak Rio, sudah ada telepon yang masuk. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Pak David, dari Henry, Tangerang Selatan. Baik, sudah ada Pak Rio. Pak Henry, silakan Pak. Selamat sore, Pak Rio. Saya mau tanya untuk saham Astra, ASI. Ya. Kebetulan besok kan turun dividen. Apakah boleh masuk nggak untuk harga saat ini? Baik. Terus kemudian untuk BBRI, apakah juga masih bisa boleh masuk nggak untuk harga sekarang? Oke. Entry level ya Pak ya? Iya, betul Pak. Baik, David. itu saja Pak Hendri? Itu aja Pak David. Oke, terima kasih Pak Hendri sudah bergabung bersama kami dari Tangerang Selatan. Langsung saja Pak Rio untuk Astra International Pak, untuk cum dividennya. Jadi saya harus cek dulu cum dividennya itu besok 194. Jadi pada dasarnya saham yang cum dividen biasanya ex dividen akan turun sebesar dividen. Jadi menurut saya tidak
menarik untuk dibeli di Astra karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya dia bisa turun sampai ke level 6.900. Oke, Jadi untuk mendapatkan dividen nggak. Jadi Astra ini tidak untuk dividen yang akan dibagikan. Tapi baik. kalau secara tren pada dasarnya nanti setelah X dividen, Pak Henry mau beli boleh. Tinggal dipantau aja level support di berapa. Expected tuh di 6.800. Karena secara Oke. tren Astra ini masih sangat bagus dan Astra adalah satu dari sangat sedikit saham blue chip big cap yang menyisakan gap. Gap di tanggal 8 Maret itu di kisaran 5.800 sampai 6.000. Itu ada gap yang nggak pernah tertutup. Itu adalah running way gap, artinya ada something, saya bisa bilang adalah appetite market untuk membeli saham Astra ini sangat bagus dan secara tren pun juga relatif akan masih melaju, Pak. Oke, untuk Astra International Pak Henry di Tangerang Selatan. Tapi sayang sekali kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Rio. Pak Henry minta bersabar untuk BBRI, kita akan coba jawab usai jeda. Dan masih banyak pertanyaan lain yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja untuk Pak Henry di Tangerang Selatan yang sudah masuk di line telepon. Untuk BBRI, baru ingin masuk juga entry levelnya dengan koreksi yang terjadi hari ini. Oke, untuk BRI coba pantau level 4.750, ada potensi jadi support, mungkin di sana level yang menarik untuk Pak Henry masuk BBRI. Baik, kemudian ada Bapak Anggiat di Bekasi, mau tanya untuk LTLS Pak. Hari ini ARA, LTLS, lautan luas Pak. Ya, LTLS udah naik, kalau Naiknya, udah punya sell on strength, kalau mau beli, mendingan jangan. Oke, baik. 23,23% penguatannya, 955%. Profil resikonya cukup tinggi begitu, Pak Hendry? Sangat tinggi, Pak. Pak Rio maksud saya? Oke, baik. Iya, jadi kenaikannya relatif udah terbatas, downside-nya malah jadi takutnya ARB. Baik, selanjutnya ada Pak Susilo di Blitar ini dari pertambangan batubara untuk Adaro 2-4 minggu ke depan, Pak. Adaro lagi bikin flag, bullish flag, jadi selama Adaro masih bisa bertahan di atas level 3.050, itu jadi area beli yang menarik karena tren masih naik. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk ASA, analisis teknikalnya, Pak Rio. ASA masih menguji resisten kuat di 2.900, jadi ASA saat ini masih dalam range konsolidasi dalam tren turun. Mungkin bisa swing trading, support di 2.450, resist di 2.700, tapi selama masih di bawah 3.000, rally masih berat untuk saham ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Santoso, ini dari Kediri Pak. Mau tanya saham BOSS, BOSS, di 84, analisisnya untuk besok ini. Untuk BOSS masih sangat sulit dianalisa karena geraknya itu sangat volatile, jadi mungkin pantau aja level 80 menjadi resisten saat ini gitu. Jadi belum terlalu oke. Ambil posisi di 84 Pak Rio. Oh 84? Iya. Oh kayaknya masih belum kelihatan Pak, jadi kayak coba consider di 80 itu area resisten Pak. Jadi untuk ke 84 belum kelihatan ke arah sana. Oke, selanjutnya kita ke Bandar Pacitan ini. Ada Bapak Tino, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari konstruksi PTPP, sudah buy di 1.285. Sebanyak 16 lot nih Pak. Bagaimana untuk jangka sampai November di 2022? Konstruksi masih cukup oke tidak Pak? Perkembangan fundamentalnya juga cukup baik sepertinya? Jadi story-nya bagus, IKN, tapi secara harga tidak. Jadi PTPP ini berkonsolidasi dengan resiko downtrend. Ya. Jadi Pak Vino coba pantau level 880 itu support, bagi saya itu support terakhir PTPP. Kalau dia di bawah itu lebih baik nggak punya dulu karena takutnya dia bearish. Tapi untuk resisten, mungkin resisten ada di kisaran 990 sampai 1020. Ya. Memang lebih murah, lebih rendah dari modal, tapi kelihatannya kalau nggak bisa melewati itu lebih baik sell on strength dulu. Oke, selanjutnya Bapak Jimmy dari Bogor ini. Adaro Mineral, ADMR, masuk di 2.700. Analisis Anda? ADMR masih dalam tren naik, tapi butuh konsolidasi dulu. Jadi coba perhatikan level 2.500 sebagai level supportnya.
Kalau dia bisa stay, let's say seminggu ke depan, maka tendensi ADMR itu lebih ke uptrend daripada downtrend. Oke, selanjutnya Bapak Christopher Tulus dari Surabaya untuk saham IBOS. IB, OS, Indoboga Sukses Tbk, Pak. Indoboga, kodenya apa tadi? IBOS, Pak, IBOS. Oh, IBOS. IBOS. Iya. Baru IPO nggak usah dianalisa. Jadi Oke. menurut saya kalau sudah untung, sell on strength dulu. Baik, selanjutnya ada Goto ini dari Pengkol Pacitan, namanya Goto, Pak. Untuk prospek Java, ambil posisi di 1615. Oke, Java dia downtrend. Coba perhatikan level resisten di 1500, kelihatannya ini akan menjadi target rebound jangka pendek. Tapi untuk tren naik, ini belum terbentuk di saham Java. Oke, selanjutnya Bapak Sugi di Bekasi. Myor, Pak, jangka pendek. Myor, Myor secara jangka pendek ada potensi kenaikan ke kisaran 1860 sampai 1900. Tapi secara tren masih tren turun jangka pendek. Oke, terakhir tanpa menyebutkan nama dan lokasi yang baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami BBCA 7850, besok di hold atau dijual? BBCA, kalau nyaman dengan libur panjang, hold aja. Tapi kalau nggak nyaman, bisa sell on strength, di mana resisten ada di level 8.250 sampai 8.300. Oke, ukuran kenyamanan dalam hal ini Pak Rio singkat saja, Pak. Jadi pertimbangkan apa yang mungkin terjadi dalam global market makroekonomi ketika kita libur. Dan consider juga dengan modal yang kita punya. Kalau kita modal tinggi, mungkin kita nggak akan nyaman menghadapi libur panjang. Tapi kalau modal kita di bawah, ya pada dasarnya itu nggak ada masalah. Oke, 7850, posisi saat ini 8.200, profitnya sudah cukup lumayan, tergantung dari berapa lot yang diambil oleh penanya kita yang masuk di WhatsApp interaktif. Dan tampaknya ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Rio kali ini, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, terima kasih, sekali lagi sehat selalu Pak. Sama-sama Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder dan CEO Galeri Saham, dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.